Di pusat ibu kota kerajaan, jauh di bawah kuil utama, seorang pria berjubah putih pendeta turun ke dalam kuburan bawah, tanah yang luas. Tempat itu adalah peristirahatan para imam agung dan santo tersohor sepanjang sejarah kuil. Langkahnya membawanya hingga ke tingkat kelima yang paling dalam. Di sana ia menemukan sebuah pintu yang seharusnya hanya dapat dibuka dengan kunci khusus. Namun anehnya, pintu itu tidak terkunci. Setelah masuk ke lokasi yang dituju, pria itu mengeluarkan sebuah bola kristal seukuran genggaman tangan dari balik jubahnya. Di dalam benda itu berputar pusaran asap hitam pekat. Ia meletakkannya di lantai, lalu mengaktifkan jimat sekali pakai berbentuk kalung di lehernya. Jimat itu sangat mahal dan berfungsi menghindarkan pemakainya dari serangan mayoritas undead selama 2 jam. Merupakan barang yang tak mungkin dimiliki pendeta biasa. Namun pria itu menggunakannya tanpa ragu, sambil terus menuangkan energi sihir ke dalam bola kristal. Tak lama kemudian suara retakan menyerupai kaca pecah menggema di ruangan. Bola kristal itu tetap utuh, tetapi asap hitam di dalamnya meledak keluar, menyebar ke segala arah. Dari pusaran asap itu, undead mulai bermunculan, kebanyakan berupa kerangka hidup. Jumlah mereka ribuan, memenuhi seluruh tingkat kelima kuburan bawah tanah. Di tengah kepuasan akan rencananya penghancuran kuil dan kekacauan yang akan melanda ibu kota, pria itu mendadak terpaku. Dari balik asap hitam, muncul makhluk lain yang seharusnya tidak ada. Ia sempat menyadari ketidaknormalan itu, namun tidak pernah sempat bereaksi lebih jauh. Dalam sekejap, tangan makhluk tersebut melintas, menebas kepalanya dari tubuh. Dan disinilah awal tragedi besar yang akan terjadi selama 3 video ke depan, kini akhirnya dimulai. Scene pun kini berpindah. Singkat cerita, keesokan paginya, setelah insiden pertumpahan darah antara Roman melawan Abel di pusat ibu kota berhasil dicegah oleh Rio, Abel pun nampak sedang berkunjung ke kedutaan monarki Ju. Rio sudah menunggunya, sehingga keduanya langsung menuju Royal Center for Alchemy. Karena janji temu sudah dijadwalkan sehari sebelumnya, Baron Kenneth Hayward, sang alkemis, sudah siap menyambut mereka. Pertemuan itu berlangsung akrab. Rio dan Kenneth dengan cepat saling membuka diri hingga terhanyut dalam percakapan panjang seputar alkimia. Sementara itu, Abel setelah menyelesaikan tugasnya kembali menuju Institute for Magical Research. Di lantai tertinggi, ia mendapati kantor Hilarion jauh lebih ramai daripada saat ia tinggalkan pagi tadi. 7 orang tambahan kini memenuhi ruangan. Roman sang hero ada di antara mereka bersama rekan-rekannya, sementara Gordon terlihat meringkuk menyedihkan di sudut ruangan. Dari Lynn, Abel mengetahui penyebab kedatangan mereka. Nancy, sekretaris Viscount Othniel Fletcher yang mengurus kediaman Duke Flitwick di ibu kota, ternyata dalang kericuhan kemarin. Dialah yang memprovokasi Gordon dengan berpura-pura dilukai Abel, lalu menghilang tepat ketika keadaan memanas. Namun setelah ditelusuri, terungkap bahwa Nancy sesungguhnya adalah mata-mata Federation yang kemudian dikirim ke kota Carlisle, pusat wilayah Kadipaten. Roman menyadari pengkhianatan itu, kehilangan kepercayaan pada Viscount Fletcher, maka ia dan seluruh kelompoknya meninggalkan kediaman sang bangsawan. Perkataan Graham, sang rohaniawan, hanya menegaskan bahwa naluri tajam Roman memang layak disematkan pada seorang hero. Akibatnya, kantor Hilarion yang sebelumnya hanya dihuni Abel, Lynn, dan Warren kini dijejali 10 orang sekaligus. Namun keberadaan Hilarion sendiri masih misterius. Sang master sihir sudah pergi 3 hari lalu setelah menerima pesan mendesak dari Stone Lake, dan Lynn mengingat bahwa ia sempat menyebut nama Rio sebelum berangkat. Sementara itu, Ria masih berada di kuil pusat, membuat absensi para tokoh penting semakin terasa. Di tengah suasana padat itu, tiba-tiba sebuah suara asing menggema dari sudut ruangan. Suara mekanis menyerupai sirine yang asing bagi semua orang di sana. Sura, sekretaris Hilarion, masuk tepat waktu. Ia segera menonaktifkan perangkat berbentuk kotak yang menjadi sumber suara tersebut, lalu menggunakannya sebagai alat komunikasi. Dari sana terdengar suara panik yang datang langsung dari kuil pusat. Gerombolan monster muncul dari tingkat bawah tanah kuil dan terancam membanjiri kota. Mereka meminta bantuan segera. Situasi tak memberi ruang untuk ragu. Abel memberi isyarat pada Sura dan Roman, dan sang hero segera menyatakan kesediaannya.
Tanpa menunggu Hilarion, keputusan pun diambil. Kelompok Crimson Sword dan rombongan sang hero akan bertindak sebagai garda penolong. Mereka bergegas keluar dari kantor, disusul Gordon yang akhirnya bangkit dari ketidakberdayaan. Sementara itu, Abel menitipkan pesan singkat pada Shura agar segera menghubungi Rio di Royal Center for Alchemy. Dengan demikian, para ksatria, penyihir, dan sang hero melangkah ke medan pertempuran baru, menyongsong ancaman yang kini bangkit dari kedalaman kuil pusat. Kuil pusat di Crystal Palace, jantung ibu kota kerajaan Knightly, berdiri sebagai pusat ibadah bagi sang Dewi Cahaya. Letaknya hampir tepat di tengah kota, menjadi tempat doa yang tak pernah sepi, baik oleh rakyat jelata, kaum bangsawan, maupun keluarga kerajaan. Di bagian paling utara, kuil itu terletak Sanctum of Silence, sebuah ruangan oval seluas 50 meter dengan kubah tinggi menjulang. Dari pusat ruangan itu, sebuah tangga mengarah ke katakom kuil, kedalaman sunyi yang kini justru menjadi arena pertempuran. Bentrok terjadi di depan tangga yang menghubungkan lantai bawah pertama dengan lantai kedua. Para priest yang biasanya berdiri di garda depan ibadah, kini bertempur layaknya pasukan perang. Berbalut zirah ringan dan memegang staf suci yang diberkati, mereka melancarkan light javelin, tombak cahaya yang menembus deretan musuh tanpa berlebihan, bukti koordinasi yang solid meski dalam keadaan mundur. Namun Rihya, pemimpin pasukan sekaligus anggota Crimson Sword, menahan kepanikan di dalam hatinya. Tak peduli berapa banyak musuh yang dihancurkan, arus mereka tak pernah berkurang. Seolah-olah mereka menghadapi gelombang besar yang tak ada habisnya, sebuah Great Tidal Bore yang menyerbu dari kedalaman. Ia sadar, bila barisan undead itu berhasil menembus hingga Sanctum of Silence yang luas, pasukannya akan ditelan oleh jumlah yang tak tertandingi. Satu-satunya alasan mereka masih bertahan hanyalah karena sempitnya lorong dan tangga yang membatasi medan kontak. Namun sebagai komandan, Rihya tahu kelemahan hati tak boleh terlihat. Pasukan akan runtuh seketika bila melihat keraguan pada pemimpinnya. Ia ditempatkan memimpin bukan tanpa alasan. High Priest Gabriel, pemegang jabatan tertinggi di kuil, menyerahkan tanggung jawab itu kepadanya. Gabriel sadar ia tak memiliki pengalaman tempur, dan melihat Rihya berdiri tegar, ia yakin bahwa ini adalah kehendak Dewi Cahaya. Sang Imam Agung sendiri memilih memimpin unit serangan sihir di bawah arahan Rihya, dan keputusannya segera diterima semua pihak. Dengan reputasi Rihya sebagai mantan santo wanita, serta dukungan penuh dari Kapten Priest Gawain, pasukan mampu bertahan meski tertekan. Mereka menembakkan light javelin berulang kali, meruntuhkan kerangka-kerangka dan wraith yang muncul dari kegelapan. Namun tiba-tiba, di antara arus mayat hidup itu, terlihat sesuatu yang aneh, goblin. Kejanggalan itu membuat Rihya resah, sebab keberadaan goblin di katakom tak masuk akal. Belum sempat ia mengurai misteri itu, teriakan Priest pecah. Seekor ogre muncul dari lorong sempit. Makhluk setinggi 2,5 meter itu terpaksa berjalan membungkuk, namun ketahanan tubuhnya saja sudah cukup untuk memperlambat barisan manusia. Fokus pada ogre berarti membiarkan gelombang di belakangnya merapat. Sementara itu, stamina priest dan energi sihir pasukan tembak lambat laun terkikis. Rihya melirik Gabriel, berharap bala bantuan Royal Order of Knights sudah tiba, tapi jawaban hanya berupa gelengan kepala. Ia menggertakkan gigi, menarik napas panjang untuk menenangkan diri, lalu memerintahkan strategi mundur teratur. Setelah ogre dijatuhkan, priest harus menarik diri, memberi ruang bagi unit sihir untuk menghujani musuh dari jarak jauh. Pertempuran di antara lantai kedua dan pertama berlangsung jauh lebih lama dibanding di kedalaman, namun batas kemampuan akhirnya tiba. Rihya menginstruksikan mundur ke lantai pertama, menjadikan aula sempit di sana sebagai titik pertahanan berikutnya. Hingga saat itu, banyak priest terluka parah, tetapi keajaiban masih melindungi mereka. Tak seorang pun tewas. Kehadiran ratusan tabib membuat luka cepat sembuh, memungkinkan mereka bertahan. Namun Rihya tahu, waktu mereka hampir habis. Stamina habis, sihir menipis, dan musuh terus mengalir tanpa henti. Saat mundur berlangsung, Kapten Gawain hampir tumbang kelelahan, sementara Wakil Kapten Chase jatuh terseret ke belakang barisan. Rihya baru menyadarinya ketika seekor hobgoblin hampir menerkamnya. Ia bersiap melancarkan sihir, namun sebuah tangan menahan lengannya. Sekejap kemudian,
hembusan angin berubah menjadi bilah tak kasat mata, air slash yang menebas leher makhluk itu. Seorang pendekar melintas, diikuti Abel yang berlari cepat, mengangkat tubuh Chase ke bahunya, lalu kembali ke garis pertahanan. Rhea melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Reinforcements yang mereka nantikan akhirnya tiba. Abel, Lynn, dan rekan-rekan dari Crimson Sword bersama sang hero telah datang ke medan perang, tepat saat barisan hampir runtuh. Dan dengan kedatangan itu, harapan kembali menyala di dalam kegelapan katakom. Di garis depan katakom, Abel dan Roman, sang hero, menghunus pedang mereka, menahan gelombang undead yang tak ada habisnya. Dua sosok itu bertempur seakan terlahir untuk mengisi celah yang sama. Pedang berkilat, gerakan cepat, dan stamina yang seolah tak mengenal batas. Di belakang mereka, Lynn, Alicia, Berlock, Graham, serta Gordon, penyihir api yang sempat terguncang karena lenyapnya Nancy, melepaskan hujan sihir ke arah musuh. Kelima penyihir itu bukan pasukan biasa. Lynn, seorang petualang peringkat B dan ahli sihir angin, berpadu dengan para penyihir dari kelompok sang hero. Mereka membentuk unit tembakan sihir kecil, namun jauh lebih kuat daripada para klerik gereja yang tak terbiasa menghadapi perang. Serangan mereka mengisi celah di antara tebasan Abel dan Roman, menghadirkan pemandangan yang begitu gagah sehingga para klerik yang beristirahat hanya bisa memandang terpesona. Bahkan High Priest Gabriel sendiri terdiam, tak mampu memahami kenyataan bahwa hero sejati kini berada di sisi mereka. Pada akhirnya, para pelayan dewa hanya bisa menyerahkan logika pada takdir ilahi, meyakini bahwa semua ini adalah kehendak Dewi Cahaya, sebagaimana sebelumnya saat Rhea muncul untuk memimpin mereka. Bagi mereka, beban tanggung jawab dapat diserahkan pada dewa, dan itulah yang memberi kekuatan bertahan di tengah situasi mustahil ini. Lynn dan Rhea sempat berbincang di sela hujan sihir. Keduanya menyamakan pertempuran ini dengan fenomena Great Tidal Bore, banjir monster tanpa henti yang biasanya hanya muncul dari dungeon. Alicia yang mendengar penjelasan itu mengingat kejadian 6 bulan lalu di dungeon Kota Lun, ketika fenomena serupa terjadi meski biasanya butuh bertahun-tahun untuk muncul kembali. Namun kini yang mereka hadapi bukan dungeon, melainkan katakom, 5 tingkat tempat jasad para santo dan high priest bersemayam. Mumi memang ada di sana, tetapi jelas berbeda dari makhluk yang lahir dari dungeon. Alicia lantas merenung, mungkinkah katakom ini terhubung ke tempat lain? Ia teringat pengalaman mereka ketika altar pemanggilan Raja Iblis hampir menjerat kelompoknya. Bagaimana seorang entitas non-manusia bisa tiba-tiba muncul, berkomunikasi, dan mengacaukan ritual. Jika hal itu mungkin terjadi, bukan mustahil karena katakom ini menjadi celah yang menghubungkan dunia dengan entitas lain. Lynn dan Rhea sulit membayangkan kebenaran di balik kata-katanya, tetapi keduanya sama-sama merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan akal manusia. Namun di tengah pergolakan pikiran itu, Rhea teringat sesuatu yang lebih mendesak. Ia menoleh pada High Priest Gabriel yang tengah beristirahat dan mempertanyakan mengapa bala bantuan dari Royal Order of Knights belum juga tiba. Bukankah merekalah yang pertama kali dihubungi sejak wabah undead ini meletus? Barak mereka hanya 3 blok jauhnya dari gereja pusat, dan bahkan dengan baju zirah penuh, mereka seharusnya sudah tiba dalam setengah jam. Jawaban Gabriel justru menambah rasa ngeri. Ia telah mencari tahu sebab keterlambatan itu dan mendapati kenyataan pahit. Royal Order secara resmi menolak untuk mengirimkan pasukan. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa melindungi kerajaan adalah kewajiban para ksatria, bukan urusan gereja. Sebaliknya pun begitu. Urusan menjaga gereja bukan urusan ksatria. Karena gereja ibu kota sudah memiliki pasukan priest dan high priestnya sendiri. Gabriel dengan wajah muram menyatakan bahwa Royal Order telah merosot ke titik nadir sejak seorang pria tertentu diangkat sebagai Knight Commander. Rhea hanya bisa terperanjat, hampir histeris, tak mengerti bagaimana mereka bisa berpaling di tengah krisis sebesar ini. Sementara di permukaan, kekacauan mulai menyebar ke seluruh ibu kota. Laporan demi laporan tiba di ruang komando Capital Guard, menyebutkan penampakan skeleton dan goblin di berbagai titik kota. Lex, wakil Kapten Capital Guard,
menatap peta dengan teks merah yang menandai tiap laporan. Semuanya berasal dari sisi utara kota, berawal dari kawasan bangsawan hingga ke gereja pusat di selatan. Pola itu jelas bukan kebetulan. Seseorang telah merencanakan bencana ini, namun mengetahui penyebab bukan berarti memiliki jawaban. Capital Guard bukan pasukan elit. Mereka terbiasa menghadapi pemabuk atau petualang kelas E yang membuat keributan, bukan monster berbahaya. Laporan bahkan menyebutkan munculnya ogre, jauh melampaui kapasitas mereka. Itulah alasan Lex memohon bantuan Royal Order, tetapi sama seperti gereja, ia pun ditolak. Intinya, Lex dari pasukan polisi atau Capital Guard dan juga gereja suci ibu kota, mereka sama-sama ditolak oleh pasukan Royal Guard, yang merupakan pasukan ksatria terkuat dari ibu kota negara. Di momen ini, Lex pun sempat bergumam berulang kali, tak mengerti apa arti semua ini. Seakan masalah belum cukup parah, posisi Kapten Capital Guard sedang kosong sejak pendahulunya diturunkan karena kasus suap. Kini, jabatan itu diisi sementara oleh Menteri Dalam Negeri, Earl Harold Lawrence, yang tentu saja terlalu sibuk mengurus kementeriannya sendiri. Nah, ketika Lex masih terhuyung dalam keputusasaan, seorang bawahan datang membawa pesan dari istana. Isinya, Royal Council segera bersidang. Lord Lawrence akan melapor pada raja dan Lex diminta untuk mendampingi. Situasi itu terasa ironis karena di saat krisis melanda kota, dirinya justru harus meninggalkan garis komando. Namun sebagai pejabat yang bertanggung jawab, ia sadar bahwa laporan akurat kepada penguasa tertinggi bisa menentukan arah kebijakan. Bila raja dan dewan menerima data keliru, yang menanggung akibat adalah para prajurit di lapangan. Dengan berat hati, Lex memutuskan meninggalkan ruang komando dan bergegas menuju istana, meski hatinya lebih ingin tetap di sana. Di titik tempat, semua informasi terkumpul paling cepat dan akurat. Dan sementara itu, di bawah tanah, Abel, Roman, dan para penyihir terus menahan gelombang undead yang tak ada habisnya. Sementara jawaban dan keputusan yang akan menentukan nasib mereka tengah dirundingkan jauh di ruang singgasana kerajaan. Menariknya cuy, ketika teman-temannya sedang bertarung hidup dan mati, Rio saat ini masih sibuk dengan teknik alkemi barunya. Rio merasa gembira bisa berbincang langsung dengan Kenneth, kepala Royal Center for Alchemy. Percakapan mereka berlangsung hangat, penuh antusiasme antara dua orang yang memiliki semangat serupa dalam ilmu pengetahuan. Namun, suasana damai itu segera terusik ketika seorang utusan datang membawa pesan dari Institute for Magical Research. Ternyata, Abel sendiri yang meminta Rio dipanggil untuk menjadi bala bantuan menghadapi serangan besar monster di bawah Central Temple. Rio nyaris tidak sempat mencerna berita itu ketika kabar lain menghantam. Seekor ogre terlihat di dalam kota. Hal itu menandakan serangan bukan hanya terbatas di catacombs, melainkan meluas hingga ke seluruh ibu kota. Kenneth dengan cepat menganalisis situasi dan mengeluarkan perintah evakuasi. Protokol keamanan yang diwariskan sejak era Raja Richard, raja besar yang juga pernah menjadi kepala pertama Royal Center for Alchemy, segera dijalankan. Suara perintah evakuasi menggema di seluruh gedung, memerintahkan para alkemis untuk menyelamatkan hanya informasi tingkat tertinggi sebelum melarikan diri. Rio menawarkan sebuah solusi, membawa seluruh staf menuju kediaman Margrave Lune, sebuah kompleks yang nyaris menyerupai benteng. Kenneth menyetujui usulan itu, meski khawatir akan jumlah rombongan. Namun Rio, dengan kepercayaan dirinya sebagai petualang dari Lune, berjanji akan mengurus segalanya. Kenneth sendiri membawa serta dua perangkat eksperimental berbentuk meriam kecil, prototip yang mungkin berguna jika situasi semakin memburuk. Tak lama, seluruh staf Royal Center for Alchemy, 40 jiwa terdiri dari alkemis, asisten, hingga pengawal, telah berkumpul di gerbang depan. Rio kemudian menegakkan perlindungan, sebuah 5 layer ice wall membentuk terowongan biru pucat yang melindungi mereka sepanjang perjalanan. Bagi banyak alkemis, pemandangan itu terasa luar biasa, sebuah pertunjukan magis yang melampaui apa yang biasa mereka lihat dalam keseharian. Rombongan bergerak menuju kediaman Margrave Lune, jaraknya hanya sekitar 1 kilometer. Meski laporan menyebutkan adanya ogre di kota, perjalanan mereka berlangsung aman berkat perlindungan sihir Rio.
10 menit kemudian, mereka tiba di depan dinding tinggi dan gerbang yang dijaga ketat. Para pemanah telah diposisikan di atas tembok dan suasana menunjukkan bahwa kediaman itu benar-benar dipersiapkan menghadapi keadaan darurat. Rio memperkenalkan diri sebagai petualang dari Lun yang membawa para staf Royal Center for Alchemy untuk mencari perlindungan. Setelah diperiksa, ternyata salah satu perwira yang berjaga adalah Eden, komandan kesatria Lun yang pernah dikenal Rio. Berkat otoritas Eden, mereka segera diizinkan masuk. Dengan demikian, seluruh staf Royal Center for Alchemy berhasil menyelamatkan diri tepat waktu, menemukan perlindungan di kediaman Margrave Lun. Langkah cepat ini terbukti menjadi keputusan tepat, sebab ibu kota sebentar lagi akan dilanda kekacauan besar yang tak seorang pun bisa membayangkan. Scene pun kini kembali berpindah. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu sejak Abel dan para pejuang bertahan di Central Temple. Barisan klerik yang sempat pulih digantikan secara bergiliran, sementara Abel dan Roman, sang hero, terus menahan derasnya serangan di sublevel pertama. Namun situasi memburuk. Monster yang terbunuh diseret entah oleh apa, seakan tidak ada jasad yang tersisa untuk menjadi dinding penghalang. Harapan Abel agar mayat-mayat itu menumpuk menjadi benteng alami terbukti sia-sia. Lin dan para magician lain semakin kelelahan, wajah pucat dan nafas tersengal. Abel bisa membaca tanda-tanda itu dengan jelas. Sihir mereka hampir habis. Roman sendiri masih berdiri kokoh, tetapi barisan di belakangnya goyah. Lalu sebuah suara asing terdengar menembus hiruk pikuk. Waterjet 256. Sekejap, udara dipenuhi kilau tipis, nyaris tak terlihat, seperti ratusan benang air yang berkilau samar di bawah cahaya obor. Kepala-kepala goblin, orc, dan skeleton yang menyerbu di barisan depan terpotong bersih, melayang ke udara, lalu jatuh bergelinding di lantai batu. Serangan itu begitu cepat dan presisi, seakan pedang-pedang tak kasat mata melintas serentak di garis lurus. Para pejuang yang menyaksikannya hanya melihat tubuh monster yang roboh, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Sebelum keterkejutan mereka mereda, mantera lain menyusul. Permafrost. Udara mendadak turun suhunya, menusuk tulang. Dari kaki para monster hingga ke arah tangga menuju sublevel 2. Lapisan es menjalar bagaikan ombak membeku. Lantai batu, dinding, bahkan udara lembab di lorong terselimuti kristal putih kebiruan. Suasana berubah drastis, kegelapan katakom kini berkilauan oleh pantulan es, seperti dunia asing yang membeku di tengah malam. Para undead yang terperangkap di dalamnya membeku seketika. Tubuh mereka berhenti dalam gerakan terakhir, menjadi patung menyeramkan yang rapuh. Kejadian itu membuat seluruh pasukan, bahkan para temple warrior, terhenti sejenak. Mereka seakan menonton keajaiban yang tak pernah terbayangkan. Dari balik kabut dingin, sosok yang mereka kenal melangkah dengan tenang. Rio, sang magician air. Kehadirannya menebarkan rasa lega, seolah dinding es yang baru ia ciptakan bukan hanya penghalang bagi monster, tetapi juga benteng bagi hati para manusia yang hampir runtuh. Kehadirannya langsung membelah keputusasaan yang menggantung di udara. Ia menegur Abel dengan nada santai, seakan pertarungan sengit itu tak lebih dari latihan pedang yang tak berkesudahan. Abel merasa lega. Kenneth dan para alkemis ternyata sudah dievakuasi dengan selamat berkat Rio. Namun dari ucapannya tersirat kabar yang lebih mengkhawatirkan. Serangan monster bukan hanya terjadi di tempel ini, melainkan muncul pula di distrik-distrik lain ibu kota. Itulah alasan pasukan Royal Order dan Capital Guard tidak sempat mengirim bala bantuan. High Priest Gabriel yang mendengar penjelasan itu semakin muram. Artinya, mereka harus bertahan sendirian tanpa kepastian kapan gelombang akan berakhir. Namun, Abel justru menanggapinya dengan santai. Bagi dirinya, kehadiran Rio sudah cukup sebagai pengganti 1000 pasukan. Dengan cepat, Rio menyusun rencana. Ia akan membangun ice wall untuk menyempitkan jalur, memaksa musuh masuk satu persatu. Abel dan Roman ditugaskan memotong di garis depan, sementara dirinya siap menebas yang lolos dengan semburan air. Para magician diminta memanfaatkan waktu untuk memulihkan sihir mereka. Rencana itu segera dijalankan. Para biarawan gereja yang kelelahan mundur berganti dengan Abel dan Roman yang maju gagah. Pedang keduanya menari di bawah cahaya obor, memutus tubuh orc dan goblin yang menerjang. Di belakang mereka,
Aliran air Rio menebas diam-diam, begitu tipis hingga mata manusia nyaris tak dapat melihatnya. Satu demi satu kepala monster jatuh, meninggalkan kesan ngeri sekaligus kagum. Perlahan suasana berubah, rasa putus asa berganti dengan harapan. Mereka yang menyaksikan, baik klerik maupun temple warrior, merasa nyawa mereka mungkin benar-benar bisa diselamatkan. Namun kemenangan kecil itu belum memberi jawaban. Rio mulai merasakan sesuatu yang janggal. Arus monster berangsur berkurang, seakan sumbernya dialihkan ke tempat lain. Kecurigaan itu menuntunnya bertanya tentang jalur tersembunyi. Gabriel pun teringat sebuah rahasia lama. Di sublevel ketiga terdapat terowongan kuno yang terhubung ke basement biara lama. Kini berubah menjadi arena latihan Royal Order. 3 pintu di jalur itu tersegel oleh kekuatan suci, dan jalur tersebut seharusnya tidak pernah digunakan. Meski begitu, kemungkinan adanya celah membuat situasi semakin genting. Rio merasa lega mendengar bahwa ujung jalur berada di tangan Royal Order. Namun dalam hatinya, ia tahu standar kekuatan kesatria kerajaan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Margrave Lune yang pernah ia saksikan. Jika Undead benar-benar berhasil menembus segel, siapa yang bisa menjamin para Knight mampu menahan mereka? Di tengah keraguan itu, satu hal menjadi jelas. Pertempuran di Central Temple hanyalah awal. Gelombang kegelapan tengah mengguncang ibu kota dari berbagai arah, dan kehadiran Rio, Abel, serta Roman hanyalah penghalang tipis antara keteraturan dan bencana besar yang bisa menelan seluruh kerajaan.